Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi dalam doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Nah saudara, sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pagi hari ini Bapa. Kami berterima kasih, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, atas penyertaan-Mu Bapa, sehingga pagi hari ini kami boleh ada lagi, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, saat ini sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, kami mau datang kepadamu. Kami rindu Engkau, kami rindu firman-Mu, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu jamahan-Mu. Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, sehingga firman Allah yang dapat hamba sampaikan pada pagi hari ini boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, bagi setiap umat-Mu, dimanapun mereka boleh mendengarkannya Bapa. Berfirmanlah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini saya membaca di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian patsalnya yang ketiga, kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita melihat bagaimana manusia yang pertama mereka jatuh dalam dosa. Kejatuhan mereka, saudara-saudara, karena mereka tidak dapat menolak bujuk rayu serta tipu muslihat daripada iblis. Iblis yang menyamar seperti seekor ular dan berbicara kepada mereka. Tentu saudara-saudara hal ini terjadi bukan saudara-saudara secara kebetulan. Tetapi saya percaya sejak Allah menciptakan manusia dan menempatkan mereka dalam taman, serta memberikan perintah, memberikan firman, memberikan rambu-rambu, memberikan larangan-larangan kepada manusia pada waktu itu, yaitu Adam dan Hawa. Saudara, sebelum Allah menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa, terlebih dahulu Allah menciptakan termasuk tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, buah-buahan. Kemudian Allah menciptakan satu taman yang sangat indah, dan di taman itu dilengkapi dengan berbagai-bagai pohon, dilengkapi dengan berbagai-bagai buah-buahan yang bisa dimakan oleh manusia pada waktu itu. Hanya saudara-saudara, ada satu pohon di tengah-tengah taman itu yang dilarang oleh Tuhan, yang dilarang oleh Tuhan agar supaya Adam dan Hawa tidak memakan buah itu. Mereka boleh mengambil buah-buah yang lain sepuas mereka. Mereka boleh menikmati buah-buah yang lain sepuas mereka, semau mereka yang dapat mereka makan. Tetapi Tuhan berfirman, hanya buah tentang pengetahuan baik dan jahat jangan sekali-kali kamu makan. Sebab pada saat kamu makan, pada saat itu kamu akan mati. Nah, saudara-saudara, tetapi kita melihat oleh karena Hawa ini tidak dapat menahan, tidak dapat menahan, tidak dapat menangkal bujuk rayu, tipu, muslihat daripada
iblis ini yang menyamar seperti ular, seekor ular yang berbicara kepada mereka, terutama kepada Hawa. Maka saudara-saudara, terjadilah satu pelanggaran, terjadilah satu pemberontakan, terjadilah saudara-saudara di mana manusia tidak dapat mentaati firman, tidak dapat mentaati larangan Allah. Saudara, karena Hawa ketika dia menolak dan mengatakan bahwa itu dilarang, Hawa tidak segera pergi. Hawa tetap berada di situ, terjadi dialog, terjadi adu argumen, saudara-saudara, dan sementara terjadi dialog, terjadi adu argumen antara setan, antara iblis dengan Hawa. Hawa tetap memandang buah itu, saudara-saudara ya. Dia tidak pergi, dia tidak menjauhi. Dia mengatakan ini dilarang, ini tidak boleh, tetapi dia tidak pergi. Dia katakan ini dilarang, ini tidak boleh. Sebab Tuhan katakan kalau kami makan kami akan mati. Tetapi dia tidak segera pergi, dia tidak meninggalkan pohon itu, tempat itu, dia tetap di situ, dia tidak beranjak. Nah, saudara-saudara, maka itulah kelemahan manusia. Kekuatan manusia ada batasnya, ya. Saya percaya kalau Hawa waktu itu begitu dia menolak dan dia pergi, maka iblis tidak akan bisa memperdaya dia. Tetapi karena dia melihat, kemudian saudara-saudara dia melihat, aduh enak juga. Saudara, kalau saudara sudah melihat dan saudara penasaran, itu hati-hati. Jangan memberikan celah, jangan memberikan peluang, saudara-saudara. Segera kita tinggalkan. Kalau kita menemukan sesuatu yang dosa, yang dilarang oleh Tuhan, jangan saudara di situ, pergi, tinggalkan, melangkah, ambil tindakan. Kalau tidak, maka saudara-saudara, iblis dengan segala tipu daya muslihat, saudara-saudara, maka dia akan memberdaya kita. Ya, saudara-saudara, itulah. Maka akhirnya Hawa jatuh juga. Dia mengambil buah itu, dia makan, dan dia bawa kepada Adam. Akhirnya saudara-saudara, dua-duanya jatuh dalam dosa. Saudara, ya, Hawa yang membawa, Hawa yang memberi. Ya, dia katakan, Mas Adam, enak ini ya. Ya, Adam yang mengasihi Hawa tidak mungkin menolak, mungkin dia sekedar menjamin perasaan, dia sekedar menjaga perasaan daripada Hawa, dia terima. Saudara, hati-hati, jangan sampai saudara karena merasa tidak enak, kemudian saudara menjaga perasaan orang lain, bertoleransi. Hati-hati, ini berbahaya. Jangan saudara mentolerir kalau itu dosa. Dosa is dosa, ya. Jangan sampai ada alasan tidak enak, ya. Dia sudah baik sama kita, dia sudah bersahabat dengan kita, kemudian kita coba saudara-saudara ya untuk mentolerir dia. Jangan, saudara-saudara. Nah, itulah Hawa memberikan itu kepada Adam dan akhirnya Adam pun makan, dua-duanya jatuh dalam dosa. Apakah mereka mati? Mereka tetap hidup. Tetapi apa yang mati, saudara-saudara? Rohani mereka mati. Mereka diciptakan sebagai manusia rohani, tetapi saat mereka jatuh dalam dosa, maka mereka mengalami kematian rohani. Terjadi perpisahan antara Allah dengan manusia. Haleluya. Nah, saudara-saudara, pada pagi hari ini kita melihat firman Allah, ya. Sejahat-jahatnya manusia, sehitam-hitamnya dosa, semerah-merahnya dosa manusia. Saudara-saudara, Allah tidak mau kompromi dengan dosa. Allah benci dengan dosa. Allah tidak suka dengan dosa. Tetapi Allah mengasihi kita. Saudara, ya, kita melihat akhirnya Allah tahu bahwa manusia ini sudah jatuh dalam dosa. Ya, kemudian mereka bersembunyi. Kenapa mereka bersembunyi? Karena mereka malu, mereka takut. Itulah saudara-saudara, ya. Kalau sudah terlanjur, akhirnya malu, takut, ya. Saudara-saudara, itulah iblis.
Awalnya enak, awalnya manis, janji-janji manis, janji-janji enak, seolah-olah luar biasa diberikan harapan saudara-saudara kita. Akhirnya setelah kita jatuh, kemudian kita mengalami ketakutan. Dosa menyebabkan ketakutan, dosa menyebabkan kita menjadi malu. Ya, Adam dan Hawa bersembunyi di antara pohon-pohon. Tetapi saudara-saudara, Allah mencari mereka. Allah memanggil mereka. Haleluya. Saudara, Allah tidak pernah berubah. Kalau Allah mengasihi Adam dan mencari Adam dan Hawa, sifat Allah itu tidak pernah berubah. Dia tetap mengasihi manusia. Hari-hari ini kita sedang berada pada suasana Natal, di mana kita mengingat betapa Allah mengasihi kita. Firman Allah katakan, karena demikianlah kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, agar supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari abad ke abad, kita melihat Allah selalu peduli dengan manusia. Allah selalu mencari manusia. Sebab Allah tidak rela saudara-saudara ciptaannya masuk dalam api neraka. Allah selalu mencari. Saudara, kita melihat di dalam Injil Lukas. Kita melihat Injil Lukas pasal 15. Kemudian kita baca, dikatakan begini dalam ayatnya yang ke-4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan jikalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Haleluya. Saudara, kemudian kita baca ayat 8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Saudara, kita melihat Yesus dalam Injil Lukas ini, dia katakan bahwa dia mencari. Allah selalu mencari. Ya, Allah selalu mencari. Natal, saudara-saudara, bukti bahwa Allah mencari. Natal, bukti bahwa Allah mengasihi. Natal, bukti bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi dan memperhatikan. Dia tidak rela, dia tidak mau ciptaannya binasa dalam api neraka. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia ini agar supaya kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Itulah sifat Allah. Allah tidak pernah berubah. Dia benci dengan dosa. Dia tidak mau kompromi dengan dosa. Tapi dia mengasihi kita. Jiwa kita, keselamatan kita selalu diperhatikan oleh Tuhan. Mari kita merespon, saudara-saudara, kasih Allah. Allah yang selalu mencari kita. Harus kita merespon, saudara-saudara, panggilan Allah. Allah memanggil kita setiap saat, kapan saja. Allah selalu memanggil kita karena dia mengasihi kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita di hari-hari ini dalam suasana Natal, mengingatkan betapa Allah mengasihi kita. Dia yang selalu berinisiatif mencari kita, saudara-saudara. Sebab kalau tidak demikian, maka kita akan binasa. Manusia akan binasa. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, maka diberikannya anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Kita selalu ingat kasih Allah yang sudah datang mencari kita. Kapan saja dia mencari kita, dan harus kita merespon setiap panggilan Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, firman Allah sudah kami dengar pagi hari ini, mengingatkan betapa Engkau mengasihi kami, Kau peduli dengan kami, Kau tidak rela kalau kami binasa. Sebab itu Engkau datang ke dalam dunia ini dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.